Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu. Ada haleluya. Haleluya. Coba katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Kasih salam kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Ya, kita tahu Tuhan Yesus baik pada saat malam hari ini. Nah, hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah mengikutinya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu hari ini tidak datang, ini sudah mulai direkam untuk Bapak Ibu bisa mengikuti dari YouTube, seperti itu. Nah, kita akan lihat berikutnya, ini udah sesi yang ketiga, yaitu tentang domba dan gembala. Ya. Nah, ini yang terakhir, bahwa seorang gembala yang baik adalah diharapkan mempunyai dua alat untuk memelihara dombanya, yaitu apa? Gada dan tongkat. Masih ingat kalau tongkat itu caranya bagaimana? Cara apa? Pakai cara halus. Tapi kalau gada, cara keras seperti itu. Ya, tongkat dan gada itu juga bicara mengenai apa? Teladan yang wajib diikuti oleh domba-domba. Jadi seorang gembala juga harus bisa menjadi teladan, dan gembala dan domba itu harus sama-sama berjalan selaras. Dan berikutnya, bahwa seorang domba itu tidak dapat mengabdi kepada berapa tuan? Dua tuan. Gembala harus satu saja dan itu hanya pilihan. Harus dipilih. Bahkan kalau domba yang ikutnya hanya setengah-setengah, kemarin saya katakan akibatnya seperti di gambar ini. Bahwa kalau nggak salah berapa tahun ini ya, tidak dipotong. Harusnya domba itu dipotong, kalau nggak dipotong-potong mati ini domba. Domba itu sangat tergantung, soalnya kalau tidak dipotong bulunya, makanya dipotong itu memang menyakitkan. Betul ya? Dicukur tadinya hangat menjadi apa? Dingin. Tadinya hangat, dicukur semua, jadi botak semua, rasanya dingin. Tetapi justru itulah yang membuat domba itu menjadi sehat. Ini karena tidak dipotong-potong, akhirnya seperti ini. Akhirnya dia menyerah juga, Bapak Ibu. Dia tidak gemuk, tetapi apanya yang gemuk? Bulunya saja. Apakah bulunya bisa bermanfaat buat dia? Nggak bisa tentunya. Nah, berikutnya. Gada dan tongkat itu adalah pengembalaan, yang artinya firman itu mempunyai kuasa ya yang harus diikuti oleh domba-dombanya. Apa itu gada dan tongkat? Ketiga ini yang paling penting, yaitu gada dan tongkat itu bicara mengenai urapan kuasa Roh Kudus yang mengalir kepada domba-domba. Itu jaminannya, kalau ada gada, ada tongkat, gembala siap berjalan masuk ke dalam lembah, domba ikut di mana? Di belakang. Kemudian kita naik sama-sama ke gunung Tuhan. Karena di gunung Tuhan di atas ada apa? Yang pertama, ada apa? Rumput. Rumputnya sama nggak sama yang di bawah itu? Berbeda. Rumput yang berkualitas. Kemudian yang kedua, ada apa? Ada air. Air, mata air, dan rumput yang berkualitas. Firman dan urapan Roh Kudus itu yang akan bisa mengubahkan. Makanya Bapak Ibu, kalau hanya sekedar khotbah saja, Bapak Ibu datang khotbah, dengar khotbah, tidak akan bisa berubah. Tapi kalau Bapak Ibu berjumpa, kita naik bersama-sama ke gunung Tuhan, berjumpa dengan pemilik gembala agung. Siapa gembala agung kita? Yesus Kristus. Bapak Ibu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Amin. Nah, hari ini saya akan masuk ke berikutnya. Bisa mic-nya besarin sedikit lagi. Gembala yang baik. Mari kita semua bangkit berdiri. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Kita akan lanjutkan ini. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Kita baca ayat secara bersama-sama. Sudah ketemu? Katakan amin. Ya ini. 1, 2, 3.
Puji nama Tuhan, silakan duduk. Sebenarnya ini dalam sekali mengenai arti pintu ini. Saya sudah jelaskan kemarin secara singkat bahwa pintu itu adalah bukan benda mati, tetapi pintu itu adalah benda hidup, yaitu siapa? Yesus itu sendiri yang menjadi pintu. Jadi kalau Yesus yang menjadi pintu, tidak ada satupun yang keluar dan masuk tanpa sepengetahuan Yesus. Yesus menjagai kita 24 jam. Ini lihat di sini. Kalau kita masuk melalui pintu, pintunya Yesus, domba akan selamat. Dan kalau domba itu masuk melalui Yesus, firman Tuhan berkata berikutnya, dan akan apa? Keluar menemukan apa? Padang rumput. Padang rumput bicara tentang apa? Makanan rohani. Nah, berikutnya, lihat di ayat 10. Di sini dikatakan, pencuri datang hanya untuk pertama. Kasih besar dikit lagi. Mencuri dan membunuh. Ketiga, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ini yang menjadi pertanyaan. Siapakah pencuri itu? Sebenarnya ada gambar, nggak tahu tiba-tiba di situ hilang. Siapakah yang dimaksud Tuhan pencuri, membunuh, membinasakan? Ayo, kira-kira siapa? Ada nggak yang bisa baca di ayat berikutnya? Ayat 11. Lihat di sini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Tapi di ayat 12 ada yang Bapak Ibu bisa bacakan, siapakah yang dimaksud pencuri, membunuh, membinasakan? Bisa tolong Bapak Ibu baca, satu aja orang membaca? Ya. 12. Meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, bagus sekali. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jadi siapakah pencuri, membunuh, membinasakan? Siapa? 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 Ah, betul, Pak Anot. Siapa Pak Anot? Serigala. Ternyata yang menjadi ancaman bagi domba-domba adalah serigala. Kemarin saya sudah kasih tahu sama Bapak Ibu bahwa ada 3 jenis domba, yaitu pertama domba yang taat, yang kedua adalah apa? Bukan. Yang kedua dombing. Dombing itu artinya domba, hatinya kambing. Dia domba tapi hatinya kambing, artinya dia suka menanduk. Ini nggak masalah, karena masih sama-sama makan rumput. Tapi yang berbahaya adalah dola. Dola, domba berhati serigala. Makan serigala apa? Rumput? Enggak, daging. Ini berbahaya. Tugas gembala adalah menjaga domba-domba daripada serigala. Meskipun dia sudah menyamar sebagai domba, tapi gembala harus tahu, ini serigala. Ini penting. Karena serigala ini, dia mencuri domba. Udah lihat. Terus kemudian membunuh, membinasakan. Kalau dalam arti sekarang, serigala itu siapa? Serigala itu juga artinya, kalau domba manusia, serigala itu siapa? Manusia juga. Tapi bedanya kalau domba itu dia taat kepada Tuhan, tapi kalau serigala itu tadi lihat Bapak Sugeng tadi bacakan, beraikan kawanan. Oleh karena itu kita berdoa bahwa
roh serigala di dalam gereja itu dibinasakan. Yang memang tadi sudah muncul bibit serigala itu dipatahkan dalam nama Yesus. Karena saya mau tanya, Yesus punya berapa murid? Siapa yang jadi serigala? Namanya siapa? Ada aja yang jadi serigala. Selalu ada yang muncul seperti ini. Saya mau tanya, apakah Yesus kurang hebat memilih murid? Enggak. Tetapi Yesus mau gambarkan bahwa kalau saya saja terdapat domba berhati serigala, bahwa kita di akhir zaman harus siap menghadapi ini. Jangan mau beraikan. Jangan mau dibinasakan. Yang saya sangat sedih, dapat cerita ini dari orang tua saya. Ada satu jemaat yang baru, dia rajin sekali, udah 1 tahun lebih gitu. Dia rajin dan luar biasa. Tetapi mungkin ini ada yang dola ini, dia ngomong begini, dia tunjuk orang lain kasih tahu, coba kasih tahu. Dia bilang begini, Bapak mau kuasai gereja ya? Bapak mau kuasai gereja ya? Minggu depan sampai hari ini dia tidak ke gereja lagi. Karena apa? Dola ini perkataannya, Bapak mau kuasai gereja ya? Jadi karena dia domba baru, mentalnya masih, kalau domba baru itu bagaimana? Domba yang baik, bagaimana Bapak Ibu? Digendong kan? Dia nggak boleh salah sedikit. Makanya Bapak Ibu cepat-cepat bertumbuh menjadi domba dewasa yang tahan mentalnya, tahan banting. Amin. Dia omong kiri kanan, bodoh amat, saya bukan mau cari populer, tapi saya datang ke gereja mau cari Tuhan Yesus. Ini yang bikin memecah belah gereja. Berikutnya di ayat 11. Akulah gembala yang baik. Berikutnya, gembala yang baik memberikan bagi domba-dombanya. Lihat di sini. Yang pertama, gembala yang baik harus bisa mendeteksi bahwa itu domba atau bukan domba, pura-pura jadi domba. Saya lanjut yang tadi dulu ya, masih lanjut yang tadi. Bahwa gembala yang baik itu harus punya karunia, dia bisa mendeteksi ini domba beneran atau jangan-jangan domba atau serigala yang menyamar dengan bulu domba. Karena lihat di sini, ada satu cerita Bapak Ibu, ini lucu sekali, ceritanya menurut saya luar biasa. Coba kita baca. Ini ujian Yesus kepada seorang di luar Israel. Kita baca sama-sama Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang dari umat Israel. Jadi ceritanya begini, ibu ini punya anak sakit, dia minta Tuhan Yesus tolong dong sembuhin anak saya. Tapi Tuhan Yesus jawabnya, saya itu datang ke sini bukan untuk kamu, tetapi untuk domba-domba yang hilang. Domba-domba yang hilang maksudnya siapa? Umat Israel. Ayat 25, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata gimana? Tuhan, tolonglah aku. Tuh lihat ayat berikutnya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yang di garis kuning Bapak Ibu harus perhatikan baik. Anak-anak itu siapa? Anak-anak itu siapa berarti? Bangsa Israel. Anjing ini siapa berarti? Di luar Israel, anjing. Nanti ini kenapa lucu? Karena kalau orang bacanya salah, berarti orang, waduh, Yesus ngajarin meso-meso. No, nanti dulu. Tapi kita selesaikan baca dulu. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Tuh. Perempuan ini ngakuin dirinya anjing. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah ini lihat nih. Saya mau jelasin dulu.
tradisi di zaman Yesus. Lihat ya baik-baik, bahwa orang Yahudi itu sudah didoktrin, jadi belum ada Yesus pun sejak dari zaman purbakala, awalnya adalah pertama kali di zaman Abraham. Bahwa Tuhan memberikan janji kepada Abraham, keturunanmu itu semua akan diselamatkan dari Abraham ini. Makanya yang nama Israel, nama lain Israel siapa? Anaknya, cucunya Abraham? Yakub. Yakub diganti nama menjadi Israel. Itu dia. Tapi mereka didoktrin bahwa selain bangsa Yahudi, mereka semua adalah bangsa pinggiran nomor 2. Najis. Najis itu setaranya selevel dengan ya mau apa aja yang paling terkenal. B2, B3 ya. Ya, babi, anjing. Nah, pada waktu itu belum ada yang namanya hak asasi manusia. Apalagi hak asasi perempuan, belum ada. Jadi Bapak Ibu harus berpikir, jangan di zaman sekarang karena enggak apple to apple. Harus berpikir di zaman itu. Dan memang semua orang di luar Yahudi paham. Dan sudah terbiasa, katakan terbiasa. Seperti itu. Jangankan itu Bapak Ibu. Yang kedua, bangsa Samaria itu adalah bangsa campuran. Campuran itu waktu di Babel itu kawin campur. Jadi bangsa Yahudi dengan bangsa mana campur begitu ya. Campur nggak asli. Kayak Jawa dengan orang Batak begitu. Ya, Manado dengan apa? Dengan Bugis. Seperti itu lagi kawin campur. Ini saja yang campur kan masih ada setengah Yahudi, setengah bukan Yahudi. Lihat, yang bukan Yahudi murni saja dikucilkan. Ingat waktu Tuhan Yesus itu kepada Samaria, enggak mau. Satu minum barengan aja, enggak mau. Najis, apalagi yang enggak ada keturunan Yahudi. Rasisnya tingkat tinggi. Ini nih. Jadi Bapak Ibu harus paham, zaman itu situasinya seperti itu. Ya. Dan agama Yahudi sekaligus suku bangsa ini dia ya. Yahudi adalah suku bangsa sekaligus agama. Jadi agama Yahudi yang harusnya darahnya Yahudi. Makanya saya agak sedikit lucu yang sekarang ada banyak orang-orang Kristen bukan Kristen, Yahudi juga bukan Yahudi, tapi mencoba ke Yahudi-Yahudian. Pengajaran-pengajarannya ke Yahudi. Itu sangat susah dan hampir-hampir mustahil. Kenapa? Karena jelas darah Yahudi aja kagak punya. Lihat ya, darah Yahudi saja kagak punya. Terus dia mau coba-coba pengen percaya agama Yahudi. Karena memang udah dari sononya itu satu paket. Agama Yahudi syaratnya satu. Bangsa Yahudi. Om, saya punya Yahudi om, sedikit nggak bisa. Oh, Samaria aja kagak bisa. Jadi sekarang itu lebih enak Bapak Ibu. Kita lebih luar biasa diberkati Tuhan karena tidak harus berbangsa Yahudi. Makanya saya akan jelaskan ini. Berikutnya, yang saya mau beritahu. Tadi, syarat daripada domba apa Bapak Ibu? Syarat daripada domba, tadi saya sudah jelasin. Syarat domba adalah orang, Yesus berkata, aku datang untuk domba-dombaku, anak-anakku, domba-dombaku yang tersesat. Berarti syarat domba adalah berkebangsaan Yahudi. Sampai sini jelas ya. Terus, ya syarat domba-domba adalah umat Israel atau orang-orang Yahudi. Nah, yang saya mau kasih tunjuk, nah ini. Yesus sedang menguji perempuan di Kanaan, Siro Fenisia. Apakah domba atau anjing? Terus saya mau tanya, hasilnya adalah Siro Fenisia itu domba atau anjing? Saya mau tanya, ini serius ini. Di zaman Yesus
tetap dikatakan bahwa perempuan itu statusnya adalah anjing. Tetapi dia punya hatinya hati domba. Tapi hatinya anjing. Tapi anjing, tapi hatinya domba. Nah ini. Tapi sekali lagi, kata anjing bukan dicetuskan oleh Yesus, tapi tradisi turun-temurun. Dia anjing, tapi hatinya domba. Nanti jadi pertanyaan, kalau begitu Siro-Fenisia kan di luar Yahudi. Saya orang Manado, Chinese. Bapak Arnold, NTT. Bu Julius, orang Batak. Ada di sini orang Yahudi? Nggak ada. Berarti selain orang Yahudi, saya anjing berarti. Tapi bukan. Nanti saya kasih penghiburan untuk saudara-saudara semua. Kenapa saya bukan anjing, Bapak Ibu? Bukan anjing. Sesuai dengan perkataan Yesus. Mau tahu? Ini saya kasih tahu. Nih lihat nih. Yesus mula-mula hanya datang untuk bangsa Israel karena sudah mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi sejak Kisah Rasul 10 ayat 44, coba kita baca ini sejarah bahwa di luar Yahudi tidak lagi anjing tetapi adalah domba. Ini sejarah. Dan ini penting, saya dan Bapak Ibu harus bangga. Memang janjinya itu Yohanes 3 ayat 16 bagaimana? Karena begitu besar kasih Allah, semua yang percaya tidak akan binasa kan? Tapi itu baru nubuatan. Penggenapannya kapan? Itu baru janji. Penggenapannya bukan waktu itu. Karena Yesus sendiri, saya datang untuk orang Israel. Waktu Yesus mati untuk siapa? Untuk siapa? Waktu itu. Waktu Yesus mati untuk orang Israel. Belum untuk orang-orang di luar Israel. Pencetusnya untuk seluruh bangsa. Nah, lihat aja. Kisah Rasul 10 ayat 4, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus. Petrus lagi berkhotbah nih kepada Kornelius ya, saya potong aja. Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemerintahan itu. Ayat 45, Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Dan, tuh lihat, golongan bersunat di ciri khas yang membedakan Israel dan di luar Israel adalah sunat. Rasis nggak Bapak Ibu? Ini rasis nih. Baca hijau. Yang ada arsir hijau. Yang menyertai Petrus. Apa? Tercengang. Nganga mereka. Loh. Karena paradigma mereka di luar Yahudi ini najis. Mereka, loh. Kok Tuhan begini? Bukannya kemarin janjinya hanya kepada Yahudi, mereka nganga-nganga. Coba nganga sebelahnya. Yang menyertai Petrus cengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, termasuk kita bangsa apa kita? Indonesia. Tuh lihat, berikutnya lagi, nih lihat nih. Ayat 11, ayat 1. Kisah 11 ayat 1. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima. Tuh, ada kata bangsa-bangsa lain. Perhatikan ini. Kemudian Petrus dimarahin sama orang-orang Yahudi. Dia disidang. Kamu itu sesat. Kamu itu najis. Masa kamu itu khotbah, kamu baptis, itu orang-orang di luar Yahudi. Itu enggak boleh. Itu najis, kamu berdosa. Petrus makanya kasih kesaksian. Saya mau bersaksi. Enak aja kamu ngomong saya najis. Saya enggak seperti yang kamu pikira. Saya ceritakan satu hal. Nah, Petrus berbicara. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang sayo. Sunat sekali lagi. Berselisih. Berselisih itu kata halus. Tapi kalau kasarnya bagaimana? Gegeran. Apa? Gegeran. Berantem. Tapi berantem pakai mulut. Berdebat. Pendapat dengan dia. Ayat 3 Bapak Ibu baca. 1, 2, 3. Kata mereka. Tuh.
Nggak boleh. Akan tetapi untuk kedua kalinya, ini ya, loncat ya, ini saya loncat aja, pokoknya dia berdebat, tapi kesimpulannya di ayat 9, akan tetapi untuk kedua kalinya Petrus berkata, suara dari sorga berkata kepadaku, ini 2 kali, totalnya ada 3 kali. Apa yang dinyatakan apa? Tadi di luar Israel adalah najis, tapi Yesus mau berkata, apa yang dinyatakan halal, yang tadi najis, di luar Israel najis, menjadi apa? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan. Yesus mau berkata, di luar Israel sudah menjadi halal. Ini bukan hanya bicara tentang makanan. Bangsa-bangsa di seluruh dunia halal. Katakan halal. Bukan anjing, tapi domba. Coba katakan kepada kiri kanan, saya domba. Saya domba. Karena kita semua halal. Amin. Bahkan penegasan Petrus berikutnya. Ini penyataan ilahi besar Bapak Ibu. Jadi kalau orang-orang berkata, dari mana kamu dapat keselamatan? Yesus itu. Nanti ini ada kelompok-kelompok penyesat ini. Nabi-nabi palsu akan, kamu itu nggak bisa. Nanti ada yang berkata, kamu itu kalau mau selamat harus sunat dulu. Itu waktu zaman Petrus. Tapi itu sekali lagi dihajar oleh Paulus. Enggak. Yang penting bukan sunatnya, percaya Yesus. Lihat, Kisah 11 ayat 10, hal itu terjadi sampai berapa kali? 3 kali ngomongin apa? Ngomong apa? Nih, 3 kali Yesus atau Roh Allah, Roh Kudus, bilang apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ada kata 3 kali. 1 kali masih biasa, 2 kali penting, 3 kali absolut tidak bisa berubah. Paten. 3 kali Allah berfirman berarti tidak ada pengubahan sama sekali. Ini kekuatan hukumnya mutlak. Menggambarkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 kali Yesus berkata, kamu halal. Amin. Tapi waktu Sirofenesia, dia berkata, ya Tuhan, memang anjing saya. Betul, dia anjing. Karena waktu itu belum penegasan. Tapi saya dan Bapak Ibu adalah domba. Amin. Harus diyakinkan. Kalau Bapak Ibu domba, berlakulah seperti domba. Amin. Jangan berlaku di luar sifat-sifat domba. Apalagi serigala. Lihat ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi, karena 3 kali penyataan, lalu memuliakan Allah katanya. Bapak Ibu baca yang kuat ya. 1, 2, 3. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah pertobatan yang memimpin kepada hidup. Amin. Saya mendapatkan firman Tuhan ini, saya katakan, waduh, saya halal ternyata. Yesus, makanya penggenapan ini nih. Yohanes 3 ayat 16. Semua bangsa berhak mendapatkan gelar domba-dombanya Yesus. Waktu kapan? Kisah 11 ayat 18. Kita bukan lagi najis, tapi kita menjadi domba yang halal. Di mana penegasannya? Kisah 11 ayat 18. Ini ketok palunya Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu ada konferensi seperti itu, seperti meja mudar. Setelah berdebat, mereka nyatakan ketok palu. Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kepada siapa? Bangsa-bangsa lain. Tok, tok. Sah kita. Bukan lagi anjing, tetapi kita domba. Ingat itu. Saya domba.
Saya domba, Bapak Ibu adalah domba-dombanya Allah. Berikutnya, syarat menjadi domba bukan lagi karena apa? Keturunan apa? Yahudi, tetapi syaratnya satu. Percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16 kita baca 1, 2, 3. Karena kasih Allah sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada satu lagi yang kurang. Tidak semua orang di muka bumi itu adalah domba. Syarat mau naik dari anjing ke domba, dari najis ke halal, ada satu syarat. Ini penting. Syaratnya adalah ini. Apa yang garis biru? Katakan percaya. Karena di luar Yesus kita najis. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita diangkat dan diubahkan dari najis menjadi halal. Dari yang tadinya anjing seperti sirup Enesia menjadi domba yang benar-benar domba. Lihat ini, keselamatan bukan lagi milik bangsa Yahudi tetapi juga milik seluruh bangsa. Yang terpenting syaratnya adalah percaya. Siapa di sini yang orang percaya? Coba angkat tangan. Orang-orang percaya. Oh, nanti turun. Oke. Lihat ya berikutnya. Ini ada arti percaya. Percaya itu bukan hanya sekedar ucapan atau dalam hati. Saya percaya, bukan. Karena percaya itu, yang pertama, arti percaya, di dalam percaya ada kesepakatan kedua belah pihak. Saya sama Pak Arnold mau bisnis, misalnya, bisnis apa? Lele. Patungan kita, berapaan? Kalau percaya berarti ada tanda deal, salaman ya. 1 juta, 1 juta. Percaya Pak ya? Ada hubungan, kesepakatan kedua belah pihak. Terus nanti begitu dapat untungnya misalnya 2 juta kan, kita sejuta, 2 juta kan modalnya. Dapat untung 4 juta. Pak Arnold gandol duitnya saya 500.000, saya hanya dikasih 500.000. Harusnya 1 juta. Dikasih 500.000, apakah ini kesepakatan? Sudah dilanggarkah arti percaya? Sudah dilanggar. Tapi berapa banyak orang-orang Kristen yang ngomongnya percaya, saya percaya Yesus. Tapi Yesus berkata, oke, kita salaman deal, saya percaya kamu. Tapi buktinya, buktinya seperti ini. Yang hijau dulu dibaca. Jangan menjadikan seorang seperti tebu yang habis manis, sepah dibuang. Tahu tebu ya? Bakalnya gula. Siapa di sini pernah makan tebu? Saya pernah makan tebunya langsung loh. Alot ya. Gigi mau copot juga. Tidak semanis gula. Harus disedot-sedot. Tapi enak juga. Pengalaman kecil kurang bahagia begitu. Ya, jangan jadikan itu sama. Jangan semua baca harus. Ayo baca 1 2 3. Jangan jadikan Tuhan seperti tebu. Berkatnya aja mau sama-sama menderita. Loh. Tapi kadang saya kalau Bapak Ibu mau bertanya, apakah saya juga benar-benar punya kesepakatan yang tidak pernah saya langgar? Salah. Saya juga jatuh bangun. Kadang-kadang saya suka tebunya aja. Tapi menderitanya kadang-kadang agak berat saya lakukan. Betul kan? Gampang mengucap syukur pas diberkati atau pas lagi susah. Berkati ya. Saat susah datang ke gereja. Ini contohnya. Saat sukses, diberkati, hilang. Betul Pak Sugeng ya? Saat sakit, udah doa, udah sembuh, nggak nongol-nongol. Ini namanya tidak sepakat.
Habis manis, sepadi buang. Tuhan dijadikan seperti tebu. Berarti apakah ini orang percaya? Ayo, orang percaya apa tidak? Tapi sekali lagi, saya mau di tempat ini, kita punya komitmen kesepakatan dengan Allah. Amin. Naik ke jenjang yang kedua, siap. Waduh, ini cantik dan ganteng. Semuanya sudah tahu ini ya. Semoga saya tidak masuk ITE ini, mengambil orang gambar sembarangan. Kata percaya seperti perikatan perjanjian pernikahan. Kedua belah pihak ini pasti mengucapkan janji yang mengikat seumur hidup. Bapak Ibu masih ingat nggak? Kalau yang belum menikah nggak usah ingat-ingat, memang belum pernah. Gimana? Nih saya ajarin. Akan dibacakan. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya, saya menyatakan menerima, misalnya, Ucis menjadi suami saya. Karunia Tuhan sebagai suami yang setia dan takut akan Tuhan. Saya berjanji akan mengasihi, menolongnya, baik pada waktu suka, tuh lihat, ataupun duka, sehat maupun berkelimpahan maupun kekurangan, kurang-kurang, kurus ataupun saya mau mencintai dan menghormatinya sampai memisahkan kami ya. Tuh, iyo kayak iya aja udah nikah. Saya mau katakan kepada anak-anak muda, pernikahan itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Kalau tidak matang betul, maka pernikahan akan seperti durian karbitan. Baunya sudah enak, sereweng-sereweng, dibuka, nggak ono rasoe. Siapa yang pernah dibohongin durian? Bodong, oh tuh sengacung, belinya mahal, pestanya mahal, tajam-tajam, oh segala macam, dibuka, belah duren, lah, ini ay. Tuh lihat, tapi kalau mateng betul, benar-benar kita paham, makanya kalau mau menikah harus ada namanya pertemuan sesi-sesi. Menikah itu nggak boleh di bawah umur karena masih labil. Tapi menikah itu menjadi luar biasa indahnya dan nikmatnya kalau benar-benar kedua belah pihak terjadi apa? Rasa percaya. Ada di sini yang menikah tanpa percaya, nggak mungkin ya. Selain cinta, menikah itu syaratnya ada dua, menikah dan tuh lihat. Artinya, nah itu, percaya bukan hanya ucapan tetapi juga harus dibuktikan. Jika hanya percaya, jika hanya perkataan, namanya apa? Gombal. Ya. Saya nulis apa ini? Oh, gimbal. Oh, beda tipis. Ya. Kalau cuman ngomong doang, tapi nggak dibuktikan, I love you, mau hujan panas, seberang lautan, saya akan seberangi. Pret. Tuh. Gombal. Jangan ngomong kiri kananmu gombal ya. Gombal. Loh, lihat gombal ini. Nih, kayak gini gombal. Ini gimbal. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati-hati, jangan jadi orang Kristen yang suka gombal. Apa bukti orang itu adalah orang percaya? Ini, percaya itu harus bukti. Bukti suami itu cinta kepada istri. Pasti yang pertama istri dan anak-anak, pasti dia nggak mungkin tidur-tiduran di rumah. Pasti pagi-pagi dia ngapain? Kerja. Betul ya? Itu dia. Bukti dari orang tua, suami istri mengasihi anak-anak ketika dia udah umur 5 tahun, dikasih main begitu aja atau harus, anak-anak harus 5 tahun. Udah masuk apa? TK.
sekolah. Lah, mau sekolah harus punya uang. Uangnya caranya dapatnya bekerja. Tuh lihat. Ini bukti. Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan, artinya apa? Kalau kamu berkata, saya percaya, buahnya itu harus sesuai. Masa orang percaya yang katanya percaya, tapi kok ke gerejanya setahun sekali? Masa orang percaya, katanya percaya, tapi baru dapat pencobaan sedikit, sudah bersungut-sungut, sudah menyalahkan Tuhan? Masa katanya orang percaya, baru dapat masalah sedikit, baru keles sedikit, langsung, wes pokoknya wes, pikirannya pendek. Ingat, orang percaya harus buahnya sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 9 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat. Tahu, Yesus ini lagi ngapa? Lagi marah. Yesus berkata, kamu pikir mentang-mentang saya punya perjanjian dengan Abraham, kamu adalah keturunan Abraham, kamu domba. Maaf, gak perlu kamu domba. Batu-batu ini bisa jadi domba. Kalau bapak ibu dapat kesempatan, tidak ambil kesempatan ini, maka sesuatu yang mati, yang terbuang, mau siapa aja di luar orang percaya, kalau bapak ibu tidak setia sama Tuhan, akan ada yang baru. Selalu domba-domba Tuhan bisa ciptakan. Ingat itu. Jangan kita berkata, waduh, kalau nggak ada saya gereja sepi. Batu-batu pun Tuhan akan hidupkan menjadi benda hidup dan akan mengisi menjadi domba-domba kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Jangan menjadi orang yang sombong. Hiduplah sesuai dengan pertobatan. Terakhir. Sudah nggak ada ayat ini? Bentar saya cek dulu. Oh sudah. Ini slide saya terakhir. Domba tanpa menghasilkan buah-buah pertobatan, bisa dikatakan domba? Tidak. Bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang kuat, orang yang kehendak Tuhan. Nggak usah tunjuk kiri, nggak usah tunjuk kanan. Tunjuk saya sendiri bahwa saya benar-benar orang percaya yang harus berubah. Mari kita masuk di dalam